Hai Sobat Semanti semuanya. Oke, kali ini aku sama Ersa kembali lagi nih buat kita kembali lagi di Semanti Podcast, ngobrol-ngobrol bareng lagi nih. Kita berapa lama ya udah nggak podcast bareng gini? Mungkin MC. Udah setahun, tahun kemarin. Oh iya, tahun kemarin ya. Iya. Oke. Nah, di akhir-akhir ini kan podcast Semanti itu kayak mengundang siswa-siswanya yang mau purna. Nah, kali ini kita kayak ngundang bintang tamu itu yang kita ngundang Bapak Ibu Guru lagi nih Semanti yang sebentar lagi mau purna dan juga sudah tidak mengajar di Semanti lagi. Tapi tentunya jasa-jasanya masih tetap Iya, dan pasti kalian juga semua kayak penasaran ya apa yang sudah dilakukan, apapun yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru nanti setelah purna. Iya. Nah, mungkin teman-teman Semanti Podcast juga penasaran ya. Kayak gitu. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Bapak Narko dan Putri Waskita. Oke, selamat datang Putri, Pak Narko. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya diundang di Semanti Podcast kali ini? Sekali diberi kesempatan bicara. Oke, kabarnya Pak Narko gimana? Alhamdulillah luar biasa. Putri, bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Mudah-mudahan seterusnya sehat. Amin. Kali ini nih Pak Bu, kita itu kayak membicarakan soalnya kan juga teman-teman Semanti Podcast tuh penasaran ya soal purna itu setelahnya mau ngapain gitu, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru seperti itu. Nah, nanti kita juga sedikit mengulik tentang Semanti juga nih Pak Bu. Kita akan mengulik tentang Semanti dan sebelumnya boleh dong Putri dan Pak Narko perkenalan lebih dalam lagi supaya Sobat Semanti nih lebih kenal dekat lagi nih sama bintang tamu kita saat ini ya. Dari boleh dari Putri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast. Halo. Sebenarnya kalian sudah tidak asing lagi ya sama saya ya. Untuk nama lengkap Tri Waskita Ningsih. Ya, lahir di Madiun 15 Januari 64 dan mulai mengajar di Semanti. Saya datang di Semanti kalau nggak keliru salah ingat mulai bulan Maret tahun 86. Nah, sampai sekarang berarti sudah sekitar 38 tahun. Waduh, setengah umur kita. Umurmu baru berapa? Kita 15 tahun ya. Untuk alamat sekarang di Keraton Waspati Jalan Wiyata. Silakan anak-anak yang mau mampir ke tempat Putri, silakan. Pintu selalu terbuka untuk kalian. Terbuka untuk kalian. Nanti kita main ya. Iya. Oke, itu tadi adalah perkenalan sedikit tentang Putri dan selanjutnya Pak Narko nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya, saya nama lengkap singkat saya Sunarko. Dilahirkan di Magetan juga, tapi tepatnya di Desa Panean, Kecamatan Panean. Jadi wong desa misalnya. Ya, sebelum di sini dulu kuliah di IKIP Surabaya. Kemudian masuk di SMA Waspati menurut SK sebenarnya Februari 1989, tapi saya masuk di SMA Waspati tepatnya bulan Agustus 1989. Ya. Pak Narko ini tempat tinggalnya di mana nih Pak? Sementara ini tempat tinggal di Desa Banjarjo, RT 3 RW 1 Kecamatan Barat. Jadi nanti misalkan saya sudah pensiun, anak-anak bisa tetap bisa komunikasi ke sana. Ya. Bisa main. Sebentar Pak Narko, kok ada alamat sementara tuh ada? Alamat terakhirnya nanti kan di Mesti Makam. Yang dinantikan. Oke. Ya. Tadi kan dari Putri Waskita dan Pak Narko sudah berkenalan nih. Boleh dong kita tahu Pak Narko atau Putri ini mengajar di Semanti itu mengajar mata pelajaran apa sih? Soalnya kan kita juga ada IPA, IPS mungkin banyak yang belum tahu. Iya. Dari Pak Narko dulu nih. Ya, saya mulai tahun 89 di sini tetap mengajar
fisika. Fisika. Ya, bidang studi fisika ya kelasnya bergantian, kadang kelas 10, kadang 11, kadang 12. Kalau dulu kan kelas 1, 2, 3. Kalau sekarang kan hanya, kalau dulu ada jurusan IPA, biologi, IPS, tapi untuk sekarang kan tetap aja yang ada fisikanya IPA saja. Kalau ngomong-ngomong Pak, kalau soal fisika itu berat gak sih Pak? Kita kan ya padahal kalau anak-anak dengar fisika kadang biasanya kok takut. Sebenarnya kayaknya susah banget gitu loh Pak. Sama aja dulu saya pas sekolah itu nggak tahu fisika itu apa. Tapi kalau belajar sebenarnya kalau dipelajari terus kan yang dipelajari hanya itu aja. Kalau udah tahu rumusnya dan udah tahu caranya sebenarnya kita akan asik untuk mempelajarinya gitu ya buat mempelajarinya itu. Oke. Ilmu baru nih. Itu hanya mungkin bayangan saja takut itu hanya bayangan. Sebenarnya kalau dipelajari nggak sulit mestinya. Kan ilmu yang dapat dipelajari. Iya. Selanjutnya Putri mengajar apa nih Bu di Semanti Bu? Sebenarnya untuk Ersa sama Ivan bukan hal yang asing lah. Supaya sobat Semanti ini tahu semuanya. Untuk basic mapelnya saya geografi, ya. Tapi dulu pernah juga ngajar sosiologi kan sama-sama rumpun IPS. Tapi lebih condongnya memang ke geografi sesuai dengan passing saya, suka ke lapangan, suka ke alam. Jadi menurut saya dulu pemilihan geografi memang landasannya itu karena saya suka ke lapangan. Apalagi dulu memang asik di pramuka, jadi saling melengkapi dari kegiatan pramuka dengan materi-materi yang ada di pramuka, di geografi. Tapi bener loh yang saya terkesan sama Bu Tri ini, kalau kita ditanyain rumahmu mana gitu, tapi beliau tahu, dekatnya orang yang di mana-mana tahu. Beliau ini, wah sungguh sangat luar biasa. Itu sungguh sangat terkesan itu saat di pelajaran diajar di kelas 10 Iya, dulu. kita dulu kelas 10. Ya kan sebagai orang geografi harus tahu pemetaan. Sebenarnya ini lapangan. Semua sepatu tahu ini rupanya teman-teman di mana. Tempat sate yang enak di mana? Oke. Nah, jadi kan Pak Narko sama Bu Tri ini kan ngajar di Semantiku udah lama juga ya. Dan mata pelajarannya juga sungguh sangat kayak seru tapi menantang gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong jadi guru di Semanti nih, Pak Bu, alasan kok ingin menjadi guru ataupun pasti kan kayak memilih gitu atau gimana ya? Sudah saya SK. Alasan ingin mengabdi di Semanti. Iya, dan menjadi guru di Semanti itu apa alasannya? Apakah itu udah ditetapkan sama pemerintah atau keinginan Bapak Ibu sendiri atau gimana? Nah, kita juga penasaran juga sih. Mungkin dari Putri dulu boleh. Dulu tuh kan saya dari diploma itu kan ikatan dinas penempatan, itu boleh milih tempat. Boleh milih tempat lah. Secara kebetulan rumahku kan Madiun. Nah, menurut saya yang paling dekat lokasinya adalah Mauspati karena di Madiun aku punya teman banyak di sana, sehingga ada persaingannya tuh lebih makanya ke Mauspati aja, dekat dengan Magetan, dekat dengan Gunung Lawu, siapa tahu nanti asik biar setiap hari main ke Gunung Lawu ya Bu ya. Antara lain itu untuk milih Mauspatinya. Jadi dulu itu Bu Tri itu memilih Semanti buat kayak memperkecil persaingan gitu. Ya dulu memang diberi kesempatan untuk memilih lokasi. Tapi ternyata seru juga ya gitu jadi guru di Semanti. Asik. Nah tadi sudah pernah main ke Gunung Lawu nggak Bu? Sudah berkali-kali. Kaki gunungnya loh. Paling enggak di pos pendaftaran Cemoro Sewu. Ikut ke pos 1 itu dulu, enggak ikut. Enggak ikut. Bu Riyati yang ikut. Tapi saya belum loh buat naik ke Gunung Lawu. Kita bisa mengikuti jejak kapan-kapan. Oke, selanjutnya Pak Narko nih. Ya untuk saya sendiri sebenarnya dulu tidak milih ke SMA Mauspati. Dari saya kuliah di IKIP Surabaya S1 itu juga pas semester akhir itu harus ngisi ikatan dinas dan bisa membuat suatu pilihan sekolah mana yang dipilih. Tapi waktu itu rumah saya kan Panean. Yang dekat dengan saya itu sebenarnya SMA 2 Magetan. Jadi saya dan kebetulan di sana ada teman yang sudah kenal, sebenarnya rekomendasi SMA 2. Tapi karena SK kan dari pusat, dari Jakarta langsung, begitu datang
di SMA Mas Pati. Sebenarnya saya agak takut dengan di sini kan jauh dan militer sebenarnya saya orang desa kan orang desa nggak biasa. Tapi ternyata saya di sini dan alhamdulillah dengan saya di sini akhirnya keluarga saya ketemu istri juga di SMA Mas Pati ini. Membawa berkah juga. Aku tahu membawa berkah untuk saya. Wow. Nah, tadi kalau boleh tahu nih Pak Narko ini sudah berapa lama nih mengajar di Semanti? Saya mengajar dari mulai 89 jadi 35 tahun sekarang. 35 tahun. Kalau Putri? Baru 38 tahun. Wow, baru 38 tahun. Jadi mulai kepala SMA negeri dulu kan dari swasta, swasta nasional ke negeri, mulai kepala sekolah negeri yang pertama saya mengalami sampai sekarang ini, alhamdulillah. Liku-liku Semanti saya ngikuti. Bisa disebutkan semuanya Bu kepala sekolah. biar tahu. Nah itu ndak apa ya. Mulai Pak Sunardi, Pak Kusti, terus Pak Marjono, Pak Singgih dulu, Pak Marjono, Pak Edi, terus Pak Kusmartono ya. Pak Kusmartono, Bu Mahmuda, Pak Parno, baru Pak Parno itu Pak terus Musriono. Ya Pak Musriono. Kemudian Bu Siti. Bu Siti Rupiah. Sudah ini alhamdulillah semua mengalami. Oke, tadi kan Pak Narko sudah 35 tahun. Saya tanya. Sorry, ketinggalan satu Pak Pardi. Sebelum Bu Ida kan Pak Pardi ya. Oh ya Pak Arimanto dia dua malah ketinggalan. Sorry. Nyon maaf Pak Pardi dengan Pak Arimanto, lupa saya yang dua. Ini saya tanya ke Pak Narko dulu nih kan udah 35 tahun nih mengajar di Semanti. Ada nggak sih momen yang nggak pernah Pak Narko lupain nih selama ngajar di Semanti? Apalagi kan kadang teman-teman ada yang emang ada yang rajin, terus ada yang iseng juga nggak sih Pak biasanya. Nah itu ada nggak sih momen-momen yang nggak pernah Pak Narko lupain selama ngajar di Semanti? Ataupun kayak cerita-cerita pribadi Pak Narko juga Pak? Pribadi ya boleh ya. Yang paling nggak bisa saya lupakan yaitu jadi pas saya masuk di sini kebetulan kan wali kelas, wali tahun 89 pertama langsung wali kelas, begitu ada yang ngambil rapot ketemu ada wali kelas yang cantik sekali. Dari situ pandangan pertama. Nah itu saya pertama teman-teman ya teman guru muda itu terus turun ke wali kelasnya dan dengan pendekatan ternyata menjadi jodoh saya. Itu yang paling tidak saya lupakan. Jadi wali kelas itu ada hikmahnya juga. Selain membina anak-anak juga ada hikmah di balik itu ternyata. Alhamdulillah itu. Tapi itu momen unik ya, unik banget ini. Loh. Benar-benar kayak mind blowing banget gitu. Ketemu jodoh dari wali rapot gitu ya. Itu cerita sangat unik ya. Ini kayaknya baru Pak Narko doang nih kayaknya. Allahualam gitu. Nah, kalau dari Putri sendiri nih sudah berarti 38 tahun ya. Momen yang lucu bersama anak-anak Semanti ada enggak sih? Bersama anak Semanti sendiri. Paling itu pernah itu waktu ngantar wisata. Dulu kan masih ada istilah studi banding ya toh. Nah, itu pas acara pas setelah di pabrik rokok gudang garam ya terus dibawa ke pantai. Nah, itu jan gregetnya ada yang anak usil. Yang itu saya di mainan di perahu tuh loh. Sama anak-anak di ayun-ayunkan perahunya, saya mau hampir jatuh. Wah ini Jan anak-anak ini Jan. Tapi alhamdulillah sekarang anaknya juga ada di orang. Alhamdulillah. Iseng ya banget. Terus Putri marah nggak waktu itu? Apa? Marah enggak sama anak-anak? Ya enggak, saya kalau sama anak-anak kan sayang. Oh ya sayang. Kenakalan anak muda saya kan paham itu. Ya mungkin dia memang iseng aja, nyoba gurunya bisa ndak ngantisipasi kondisi seperti itu. Kan Putri juga guru geografi. Ya dikira guna pendekar padahal bukan pendekar. Oke, bener seru-seru banget cerita-cerita dari Bapak dan Ibu ini. Mungkin ada tambahan lagi buat cerita-cerita seru mungkin juga Pak banyak bersama anak-anak Semanti. Banyak juga. Semanti terutama dulu pas waktu ya seperti Putri ada pas tur itu. Dulu kan turnya sampai sekarang juga di Bali. Pada saat di Sanur itu ada anak-anak mungkin yang sengaja terus di sana mainnya sampai lama sampai saya menunggu di Astel dengan dulu pembina OSIS-nya dengan Pak Gatmairu sampai jam 12 malam nanti.
karena anaknya nggak kembali. Ditunggu. Ternyata setelah dikonfirmasi ke ruang penginapan, ternyata mereka sudah jalan kaki ke sana. Jadi gimana? Itu yang kejadian. Jadi itu masih. Jadi harapan saya nanti kalau misalkan anak-anak tur atau pergi kemana itu supaya tepat waktu dan nanti kalau ke tempat lain konfirmasi dulu ke pembinanya sehingga tidak merepotkan yang lainnya. Udah nunggu ternyata dia udah kembali. Iya. Kasihan ini Pak Narko menunggu. Enggak ada penjelasan dulu. Dan nggak ada konfirmasi juga kan ini anaknya kemana gitu ya mungkin ya. Kan tanggung jawab. Kadang teman-teman udah kesenangan main terus lupa ngabarin ini gimana ini. Oke Pak Bu, tadi kan kita udah berbincang-bincang tentang seputar Semanti dan menjadi guru di Semanti itu gimana kok bisa jadi guru di Semanti dan kesan pesannya itu apa. Nah ini kan berhubung Bu Tri sama Pak Narko juga sebentar lagi mau purna gitu. Aku tadi waktu briefing Bu Tri ternyata purnanya tuh besok, ternyata kaget banget. Iya beneran kaget besok banget langsung. Besok Insya Allah. Kaget ternyata. Jadi lusa Bu Tri itu iya udah di rumah gitu. H-1 langsung diundang di Semanti Podcast nih. Wow. Waduh tapi kayak ya juga sedih juga ya tapi juga bangga banget sama Bu Tri. Nah mungkin dari Bu Tri nanti selepas purna ada rencana apa itu di rumah ataupun mau melakukan kegiatan apapun gitu ya. Mungkin mau juga penasaran juga gitu. Mau melakukan sesuatu. Nah kemarin tuh sebenarnya ada angen-angen. Saya suka kan masak yang tradisional gitu loh. Sempat ngomong-ngomong sama anak-anak, ayo le awake dhewe dodolan lo tuku mobil sing kuwi le bukaan kuwi le model kaya apa kuwi ceri kok dibukai bukaan ngono piye nek dodol sego pecel terus awakmu sing dodol es teh gitu sempat gitu saya. Nanti kan Ibu sebentar lagi purna biar ada kegiatan gitu. Enggak tahu ini belum ada tanggapan dari anak-anak mesem aja rencana itu. Tapi suruh Bu itu juga kayak membuat hobi kita itu sebagai bermanfaat gitu juga kan masak-masak gitu. Apalagi kalau muter-muter gitu ya pakai mobil. Dan sebentar lagi itu mungkin kan bulan Ramadan ya. Nah itu mungkin laku banget itu kalau jual takjil gitu. Keren banget. Maunya gitu apalagi saya kan spesial sambal pecel. Maunya tuh nasi pecel dengan kopi atau teh hangat gitu maunya. Kemarin yang terbaik saja. Kemarin tak bidik sebenarnya belakangnya UNS. Saya kan kemarin jalan-jalan di sana kan kos-kosan banyak di sana. Tapi bakulnya juga sudah banyak. Ya, UNS baru itu di Jalan Barat. Yang di Solo. Tapi nggak tahu lah nanti mudah-mudahan bisa. Ya berdoa saja yang terbaik untuk Bapak Ibu guru kita ini. Dan mungkin Pak Narko ini kelihatannya kapan purnanya ya? Purnanya Pak Narko ini bentar lagi kayaknya. Berapa bulan lagi nih? Kalender yang ada nanti saya pernah tugas tepatnya 1 Juli. Jadi kan kelahiran saya 11 Juni. 11 Juni sehingga nanti purna itu tanggal 1 Juli. Kemudian untuk rencana mungkin nanti ya yang pasti karena sudah tua ya mungkin diusahakan menambah ibadahnya kalau bisa. Kemudian kalau kesibukan mungkin ya alhamdulillah kalau punya cucu ya ngasuh cucu di rumah kos-kosan. Ya kos-kosan kecil tapi mungkin membersihkan kebun berkebun di Pak Narko. Ya ada kebunnya karena latar belakang saya dulu orang tua juga petani jadi sering ke kebun bagaimana bercocok tanam ya. Kadang tuh juga tadi Pak Narko bilang mengurus cucu, kayaknya mengurus cucu itu seru ya Pak? Ya alhamdulillah menyenangkan ya. Kadang-kadang menyenangkan tapi walaupun kadang nggak senangnya juga ada. Tapi anak kecil. Ya pasti karena harus ada imbangannya. Benar. Oke, tadi kan sudah ada planning nih setelah purna dan nggak nyangka ya kita sebentar lagi udah mau selesai nih podcastnya tapi pembicaraan kita udah seru banget. Yang terakhir nih pertanyaan dari kita, ada nggak sih pesan-kesan untuk Sobat Semanti nih sebelum Bapak Ibu purna? Ada nggak sih dari mungkin Pak Narko dulu nih? Ya, ataupun kesan-pesan buat Semanti ke depannya, anak-anak di Semanti gitu. Ya. Pesan saya untuk Semanti umumnya, jadi untuk menjaga agar
yang baik di Semanti ini bisa terjaga dan untuk meningkatkan Semanti agar tetap jaya luar biasa. Yang pasti yang pertama harus semuanya tahu tanggung jawab masing-masing, jadi melaksanakan tugas masing-masing. Kemudian untuk saya sendiri nanti hanya bisa menyertai dengan doa supaya SMA Mas Semanti tetap jaya luar biasa. Amin amin ya Rabbal Nah, kalau untuk teman-teman Bapak Ibu guru nih, ada nggak sih pesan-pesannya? Ya, sekali kan sudah keseluruhan. Jadi semuanya, jadi baik siswa dan guru itu melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi kalau siswa kan belajar dengan baik, melaksanakan tugas-tugasnya dengan Bapak Ibu guru cara mengajar sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya dari Putri. Sebenarnya hampir sama dengan Pak Narko. Ya, untuk anak-anak yang terpenting itu semangat belajarnya terus ditingkatkan, jangan patah semangat. Nah, karena hidup memang harus perlu semangat dan hidup tuh perlu tantangan, maka harus dijalani. Putri, jangan nangis. Putri sampai terharu. Terima Purnawiyata ini adalah suatu yang harus dibuka dengan lembaran yang baru. Ini adalah bukan akhir dari semuanya, ini adalah awal untuk Bapak dan Ibu ini buat Purnawiyata. Purna Putri. Terima kasih. Gak bisa berkata-kata lagi. Banyak sekali. Iya, karena banyak kenangan di sini. Oke, terima kasih buat Putri, Pak Putri, Narko. Pak Narko. Semoga nanti selanjutnya setelah Purna bisa tetap melakukan kegiatannya dengan lancar, sukses selalu. Amin. Kita juga yang di Semanti, anak-anak Semanti, Bapak Ibu guru Semanti juga bisa terus berkembang ya, iya, terus sukses untuk selanjutnya nanti. Amin ya Rabbal alamin. Oke, dari aku dan Ersa, dari sini kita pamit ya buat podcast kali ini, dan tolong nantikan podcast selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan like supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan video yang selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak Narko, terima kasih kasih, Putri. Sehat selalu Jaya dan luar biasa. ya. Amin. Biasa untuk Semanti. Bye bye. Bye bye. Terima kasih Pak Narko, Putri. Bye bye. Kamera.